Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan rezeki yang melimpah. Dalam kali ini saya akan menceritakan tentang seorang anak indigo yang bernama Adlan. Dia adalah anak kecil waktu itu bersama saya di Sumur Tua. Di Sumur Tua tersebut, saya dengan Adlan di situ ingin melihat lokasi tersebut. Saya bersama Adlan di situ waktu itu masih siang hari, dan di situ ada informasi dari masyarakat sekitar bahwa tempat itu sering bermunculan penampakan. Disitulah saya ingin melihat lokasi tersebut. Lambat laun saya hubungi Adlan dulu. Lan, mau nggak lihat lokasi tempat angker? Terus Adlan bilang, ya nggak apa-apa mas kalau pengen lihat. Setelah itu saya lihat habis itu udah hampir mau maghrib, saya sholat dulu sama Adlan. Setelah itu saya lanjut perjalanan ke tempat angker tersebut. Setelah itu saya lihat jam itu udah hampir jam 9. Saya tengok, saya lihat awan, sekarang nggak mendung, jadi enak lah untuk ke lokasi sana. Saya pergi ke lokasi tersebut. Sebenarnya nggak terlalu jauh sama rumah-rumah di sekitar tersebut. Jadi di sekitar sumur itu, perkiraan rumah dari sumur tersebut itu jaraknya ya 30 meteran. Tapi sering bermunculan penampakan yang sering terjadi di sana. Setelah itu, saya lihat lokasinya angker juga sih. Terus saya bilang, Mas, kenapa Lan? Kamu nggak lihat sesosok yang ada di sebelah pojok sana? Emang ada apa? Ada sosok laki-laki yang berjenggot di situ memanggil. Dia memanggil Adlan, tapi memanggil bukan dengan kata suara, dia dengan tangan. Dipanggil Adlan, seperti ajakan untuk dia mau ke sana. Saya bilang, berani nggak kamu? Nggak apa-apa sih, karena ada temannya. Oke, lanjut, kata saya. Setelah itu saya berangkat ke sana. Saya ke sana, saya lihat lokasinya, terus Adlan kaget. Kenapa Lan? Ada sesosok ular. Saya tanya, gede besar Lan? Ya sama aja lah, kalau gede sama besar ya. Saya lihat lokasi penampakan tersebut, di sini banyak. Ternyata Adlan bilang, Mas, ternyata di sini banyak benda-benda bertuah yang ada di lokasi ini yang dijaga, Mas. Kayak apa sih Lan itu? Kata Adlan itu yang bilang sama saya itu ada keris yang ditancapkan ke batu di dalam sumur itu, terus ada merah delimanya, terus ada di situ itu banyaklah pusaka di sini. Saya tanya lagi ke Adlan, gimana? Terus habis itu kayak ada lemparan batu kecil, tar kena genting. Kan di situ ada tempat pemandian di dekat sumur tersebut, tapi sumur itu nggak dipakai, sudah lama. Itu sumur itu pembuatannya tahun 85. Jadi sekarang udah mati, nggak ada airnya. Tapi sering bermunculan penampakan di situ orang itu mandi. Kayak ada orang mandi gitu, tapi air nggak ada. Nah itu makanya heran. Makanya masyarakat sekitar kalau udah jam 7 itu nggak berani lewat sana. Kenapa? Seringnya bermunculan penampakan. Sebenarnya nggak ngagetin, cuman apa? Ya karena penampakannya tuh kayak mandi, terus kadang orang yang jalan, terus kadang ada orang yang naik di pohon kayak gitu. Itu yang bikin masyarakat sekitar itu risih sama tempat itu. Risihnya bukan apa, risih karena takut. Karena suara-suara penampakan yang bermunculan di sana. Terus Adlan bilang, Mas, kok kayaknya banyak yang datang di sini. Ada yang jahil tapi. Emang yang jahil apa katanya? Sebenarnya yang jahil di sini nih, kata Adlan yang bilang sama saya, itu yang jahil adalah sesosok kera, siluman kera. Itu waktu itu Adlan itu kasih tahu sama saya, itu taringnya kayak gini, panjang, terus bulu-bulunya itu warnanya kuning sama putih. Itu bilang sama saya, itu sesosoknya besar terus gemuk gitu, itu yang bilang. Terus begini, itu kayak apa ya? Istilahnya dia itu mau marah tapi nggak jelas gitu. Saya bilang, mau marah apa gimana Lan? Bukan marah sih, apa ya, kayak mau nakut-nakutin kayak gitu.
Memang tempat itu ya udah lama nggak ditempatin, dan tempat itu memang di masyarakat sekitar udah terdengar lah keangkerannya teman-temannya itu sumur tua yang sering menampakkan eksistensinya. Saya tanya lagi sama itu, ada masyarakat di sebelah sumur tersebut itu jaraknya itu perkiraan 30 meter itu 30 meter. Saya tanya ke sana, itu namanya Ibu Muslimah. Saya tanya, Bu, pernah nggak Ibu melihat penampakan di daerah sini? Kalau saya pernah, Mas, itu. Saya tanyakan, yang pernah Ibu lihat di sini apa? Itu kayak ada sesosok warna itu merah, mencorong dan slot dari atas, tiba-tiba plus menjadi putih. Itu tiba-tiba putihnya itu langsung kayak cahaya itu langsung blas gitu. Setelah itu dia lihat ada apa ya, tapi dia lihat ke dalam sumur gitu. Dia pergi, apa itu ya katanya, dia lihat ternyata itu berputar. Itu berputar, yang warna merah itu berputar, tapi tiba-tiba itu hilang. Itu hilang. Mungkin itu eksistensi merah delima yang menampakkan jati dirinya kepada ibu muslimah tersebut. Setelah itu saya tanyakan lagi kepada masyarakat sekitar tersebut. Saya tanyakan kepada di situ itu kepada yang bernama Rijal. Saya tanyakan, Mas, pernah nggak kamu lihat eksistensi di tempat ini? Dia bilang, pernah saya lihat. Apa? Sesosok kera. Dia pernah menampakkan wujudnya, tapi dia kayak sadar dan tidak sadar. Waktu itu katanya dia itu duduk, tiba-tiba dia itu muncul di depannya langsung, wah, kayak gitu. Itu tiba-tiba muncul di depannya. Dia kaget. Tapi dia diam aja. Ini apa katanya. Setelah itu, nambah-nambah dia baru sadar. Wah, paling ini dari sumur katanya. Soalnya setelah itu enggak berapa lama sih? Itu hitungan detik, itu hilang. Ada suara kayaknya. Ini real ya. Soalnya saya ini ngerekam video waktu malam jam 1 ini, saya ngerekam sendiri, nggak ada teman. Jadi saya sendiri ini ngerekam sendiri. Ya, saya lanjut ya lagi ceritanya. Itu tiba-tiba itu ngejar. Plus. Wah, cahaya tersebut tiba-tiba lari. Dia lari ke arah pojok sana. Di pojok sumur tersebut. Nah, disitulah penampakan. Jadi eksistensi sumur tua tersebut sering menampakkan wujudnya. Sering menampakkan berbagai macam wajah-wajah yang ada di sana. Tapi banyak sih, kalau orang-orang masyarakat sekitar sini itu banyak yang takut mau ke sana. Soalnya apa? Ya kalau saya enggak sih, kayak biasa enggak ada kayak apa ya? Soalnya ada sih pohon-pohon besar di sekitarnya, kayak pohon jambu air itu ada banyak di sekitarnya. Jadi itu sering banyak eksistensinya kalau malam itu angker. Soalnya lampu itu nggak ada di sana, sumber itu nggak ada lampu di sekitar sana. Jadi jauh dari rumah gitu. Jauhnya 30 meter, namanya juga 30 meter. Itu pasti seremnya itu udah kelihatan. Kankernya itu udah kelihatan udah. Kalau nggak ada lampu, apalagi sendirian. Wah, bisa-bisa kan kalau itu nggak gini, wah gitu. Bisa kan kayak gitu. Mungkin itu saja cerita mistis di sumur tua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton channel saya. Saya ucapkan semoga panjang umur, sehat selalu, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala